Anom udah masuk. Hadian masuk nggak, Anom? Tadi sudah Pak, Hadian sudah masuk. Hadian? Hadian? Ada hadiannya? Nggak ada, nggak apa-apa. Hadian? Ini berapa orang semua? Kita berapa orang sih, Anom? Kalau pertama kemarin 23 Pak, tapi nggak tahu kalau setelah PRS. Kalau Hamam ngambil ini ya, ngambil kredit ya? Iya Pak, Hamam? Ambil ya, oke. Oke, kita mulai ya. Saya sharing ini dulu. Jadi kemarin kita sudah sampai ke Fermi Golden Rule ya. Ini. Jadi Fermi Golden Rule itu adalah kecepatan probabilitas transisi. Kenapa? Karena probabilitas transisi bagi waktu ya, kecepatan transisi dari keadaan L keadaan K ya. Di keadaan awal keadaan final state. Nah, di sini karena short time order 1 aja ya, order 1 gangguan bergantung waktu order 1 di mana gangguannya itu terpisah dengan bagian gangguan sungguhnya. Gangguan sungguhnya adalah yang stasioner, tapi karena gangguannya singkat atau waktu tertentu, jadi bergantung waktu jadinya. Ya, saya kira bagus sekali ini cara memisahkannya. Kecuali gangguan yang tidak bisa dipisahkan antara waktu dengan bagian ruang, banyak sekali. Tentunya kita nggak bikin seperti itu. Kalau dalam eksperimen kita rekayasa, tentunya gangguannya stasioner, kita adakan waktu yang panjang, long range, ya kita dapat juga kecepatan transisi probabilitasnya, kemudian yang tajam sekali, kemudian satu lagi yang short time, ya. Jadi kalau short time itu adalah gangguan yang order satunya ternyata tercantum di sini, ya, di bagian ini. Ya, kelihatannya itu order satu gangguan kemudian order satu aja ya, KL kuadrat. Kemudian keadaan akhirnya dalam G, fungsi G EK sin itu adalah keadaan akhir ya, range ini ya, range ini, range-nya di sini ke sini ya, EK minus delta EK sampai EK plus delta EK ya. Ini fungsinya biasanya agak konstan gitu loh ya, nggak terlalu ini terhadap waktu, terhadap energi. Jadi kita bisa nanti aproksimasi dia menjadi apa, menjadi konstan seperti ini ya. Kita bisa keluarkan di tanda integral terhadap waktu ya, sehingga yang integralkan cuma bagian sinus, ini bukan koma ya, ini bukan koma ini, langsung integralnya sinus kuadrat beta per beta kuadrat. Itu mudah, sinus kuadrat beta per beta kuadrat integralkan beta itu jadi pi ya. Jadi ingat aja, kalau misalnya yang long time tentunya untuk order 1 Fermi Golden Rule yang berubah, yang beda dengan Fermi Golden Rule adalah density of final state-nya. Dia menjadi tajam, jadi delta Dirac seperti ini. Mana? Bentar ya. Ini yang di kotak itu ya, yang di warna biru atau sebelahnya ya. Sebelahnya yang kecepatan transisi, yang kirinya itu probabilitas transisi. Jadi mudah sekali mengenalinya ya. Ini order 1. Tapi walaupun order 1 ini dipakai sampai sekarang pun, kalau untuk low energy physics, hamburan energi rendah, itu masih sangat bermanfaat. Tapi kalau high energy physics, misalnya seperti accelerator discern, itu order giga electron volt, itu rumus ini nggak bisa dipakai lagi. Ya, pertama karena dia order tinggi, energinya tinggi dan kecepatan partikel tinggi, maka kita harus koreksi dengan, bukan koreksi, kita harus merumuskan dalam bentuk relativistik, invariant transisi Lorentz. Ya, satu. Kedua adalah dia harus ordernya bukan hanya order 1, order 2, 3, 4, 5 juga sampai order berikutnya bisa kita hitung. Ya, signifikan maksud saya. Ya, jadi itu, dan
partikelnya kita ganti dengan medan. Ya, itu lebih mudah. Kenapa dengan medan? Karena kita nanti gunakan anihilasi kreasi, ya, operator itu. Jadi gambaran Heisenberg nanti. Itu teori medan kuantum ya. Itu saya berikan kuliahnya di semester depan lagi, ya. Kita berikut. Jadi semester ganjil, kalau genap nih relativitas umum ke pilihan, ya. Oke, kita lihat aplikasinya, ya. Jadi kita lihat aplikasi Fermi-Golden Rule. Sebenarnya ada dua, saya ada di sini ya, tapi kita ini aja dulu ya. Ini adalah mencari struktur inti. Kita tahu bahwa kalau struktur atom kita tahu ada intinya terpusat tengah-tengah, kemudian dikelilingi oleh awan elektron. Ya, elektron tergantung apa banyaknya elektron. Tapi di sini justru lebih dalam lagi intinya. Ya, jadi kita harus menembus apa namanya gaya yang timbul dari elektron di luar itu. Ya, yang bersifat kalau kita tembakan elektron maka dia tolak menolak. Ya, seperti ini misalnya. Ini adalah inti atom. Ini elektron saya tembakkan dengan apa? P, momentum P, massa M katakan elektron, ya. Ini intinya diam, ya. Massanya M besar, ya. Diam jadi P-nya 0, momentumnya tembakan. Jadi elektron itu yang kita tembakkan itu harus melawan apa? Elektron di luar inti sehingga bisa tembus ke inti dan kita bisa lihat ke dalamnya. Di dalam inti ya. Jadi cukup apa? Kalau kita lihat cukup rumit sebenarnya. Karena apa? Karena kita atom aja nggak bisa lihat, apalagi lebih kecil lagi elektron. Ini intinya, ya intinya nggak pernah terbuka bebas, selalu ada awan elektron. Contohnya yang paling sederhana dia atom hidrogen, ada satu elektron seenggak-enggaknya, ya di situ. Nah ini harus kita atasi. Di situ ada proton, tentunya inti dan neutron, ya. Kenapa tidak dengan foton? Kok dengan foton dia nanti kita nggak bisa ngelihat ininya apa namanya interaksinya, ya. Karena foton itu kan tanpa muatan kan, dan inti ada muatannya, ya. Jadi kita gunakan Fermi-Golden Rule. Jadi di keadaan awal T minus tak hingga di sini T plus tak hingga, ya. Gangguannya short time tentunya pada saat mendekati inti, mendekati awan elektron inti, kemudian mendekati inti, habis itu dia bebas lagi. Jadi awalnya bebas elektronnya, pada akhir T tak hingga juga bebas, ya. Tinggal awal kalau partikel bebas elektron, Anda tahu kan solusinya apa? State vector partikel bebas seperti apa? Halo? Halo? Ini mahasiswanya kemana? Apa? Yang solusi state vector ya Pak? Ya, state vector untuk elektron bebas misalnya. Momentum. Anda bisa nggak? Anda tahu elektron bebas, partikel bebas kan? Iya Pak. Nggak ada potensial. Tahu solusinya? Iya, V-nya 0 berarti. Ya, V-nya 0 tidak ada batas. Kok di kuantum beda dengan klasik, kok bebas itu V potensi nggak ada gaya sama sekali ya. Kalau di kuantum bukan hanya nggak ada gaya, nggak ada potensial, tapi tambah tidak ada syarat batas. Jadi partikel bebas itu adalah partikel yang tidak ada potensialnya 0, yang tidak kena potensial maksud saya, kemudian tidak ada syarat batas. Kalau di klasik, isu partikel bebas itu potensialnya 0 aja atau tidak ada gaya yang lain yang bekerja. Batasnya, syarat batasnya bisa ada, bisa enggak. Ya. Apa solusinya? Saya tulis di situ sebenarnya. Sinusoidal Pak. Apa? Sinusoidal bukan, sinusoidal itu kan dia periodik kan artinya. Eksponensial. Terus? Ada fungsi polinomnya Pak? Enggak, ini Anda lihat, masukin persamaan Schrödinger aja. Jadi Anda kalau jawaban seperti itu tuh kembali ke awal, artinya ke formulasi umum, formulasinya. Jangan nebak-nebak. Ya. Kalau kita orang fisika, beda dengan bukan orang fisika, nebak-nebak. Kita orang fisika, kita nebak. Kalau elektron bebas, maksudnya solusinya, state vektornya kita masukkan persamaan Schrödinger yang paling mudah. Atau persamaan Heisenberg. Tapi susah kan, di situ nggak ada potensial. Atau persamaan Dirac itu juga susah. Persamaan Schrödinger aja, lihat ini. Ini. Sudah? Kelihatan nggak? Kelihatan? Iya Pak. Nah, persamaan Schrödingernya. Nggak ada potensial kan?
Solusinya ini. Si A, E pangkat I lambda X, E, B minus E pangkat minus I lambda X ya. Jelas ya? Iya, Pak. Lambda itu adalah bagian ini. Apa namanya? I-nya ada situ 2ME per H kuadrat diakarkan. Kita sebut momentum kan kalau di satu dimensinya. Ya. Nah, berapa nilai momentumnya? Terkuantisasi enggak? Halo? Atau nanti energinya ya? Berapa momentum energinya? Kok momentumnya? Ada kuantisasi di sini? Di elektron bebas ini? Atau partikel bebas? Halo? Tidak, Pak. Tidak. Jadi energinya berapa? Berapapun boleh, artinya kontinu. Nah, disitulah kuantum itu ada juga energi yang kontinu. Bukan diskrit aja. Diskrit itu karena ada syarat batas. Anda ketepatkan dalam kotak potensial tak hingga ada syarat batas. Maka diskrit dia, solusinya E-nya. Bergantung N kan? Anda sudah saya berikan PR-nya. Ya kan? Ya, Anom ya, sudah diberikan PR-nya kan ya? Sudah, Pak. Iya. Jadi, kalau kuantum itu bukan diskrit, itu jawaban yang salah sama sekali. Kuantum itu yang pernah saya berikan di awal adalah di ruang fasa itu trajektori atau path-nya itu tak beringga buah banyaknya. Kalau di klasik cuma satu. Itu muncul karena apa? Karena ketidakpastian Heisenberg. Ya, itu yang paling esensial, itu yang jawabannya tepat ya. Jadi bukan klasik kontinu energi, enggak ada hubungan dengan kontinu. Karena di klasik diskrit juga ada. Solusi di wave packet di wave guide. Berapa frekuensi yang dijalankan dalam kabel misalnya wave guide itu kan kita solusi persamaan Maxwell itu kan klasik, itu diskrit solusinya. Ya, jadi Anda harus ingat-ingat itu ya. Oke, lanjutkan sekarang. Jadi di sini gangguannya sekitar ini aja. Ya. Sekitar T0 lah kita sebut ya, short time, dan sebentar habis itu bebas lagi. Jadi kalau gitu ini disebut dengan namanya plane wave solution. Pernah dengar ya plane wave ya? Iya, Pak. Plane wave, gelombang bidang ya. Ya kan? Jadi kita lihat potensial di inti itu, nah ini orang nggak bisa nyari potensial di inti. Kalau potensial elektromagnetik misalnya kita coba gravitasi ataupun dulu Coulomb atau Newton melihat potensial itu, mereka bisa melihat langsung kan. Kalau potensial inti, siapa bisa melihat inti? Ya, jadi diprediksi, ditebak, tapi tebaknya bukan sembarangan ya. Orang-orang yang lah ya, tentunya orang yang sudah intuisi tentang fisikanya tajam, seperti Yukawa. Yukawa itu membuat potensial seperti ini. V ada R kecil, R besar. R kecil itu koordinat untuk elektron yang tembakan, dengan R besar itu koordinat untuk inti. Ya. Jadi dikatakan perkalian antara potensial Coulomb ini, ya, seperti R, ya kan? ZE kuadrat itu adalah bilangan atomnya, kali eksponensial minus R besar per D. Jadi jarak R kecil minus R besar, nanti kita gambarkan ya, dibagi DD itu adalah kita sebut jarak ya ini aja, di mana elektron inti berpengaruh pada elektron yang datang, yang tembakan ya. Jadi H1R seperti itu, dan itu jelas tidak tidak bergantung waktu, tapi karena short time ya pada sekitar T0, maka dia bergantung waktu jadinya kan, seperti yang kita gambarkan ya. Jadi kalau ada gambar ini nanti ya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi ini inti ya, ini elektron. Kita di sini nih. Ini kerangkanya kerangka lab ya. Kita gambarkan. Lab system. Ya kan? Jelas? Tahu lab system sama center of mass system itu saya berikan di fisika kuantum 1 itu. Gambar pada saat saya membahas atom hidrogen. Ya, Anda kalau nggak jelas Anda bisa baca di situ. Ya. Apa itu lab system, kemudian center of mass system. Ya. Jadi di sini, nah ini elektronnya sini. Ini elektron
dari inti ya, dari atom ya, bukan elektron datang. Jadi dia kapanpun elektron datang dari manapun, misalnya sini, elektron datang. Ini elektron datang ya, bukan elektron inti, elektron dari atom ini. Jadi selalu membentuk permukaan bola, simetri bola maksudnya. Kenapa? Karena elektron itu atau struktur atom, bukan inti ya, struktur atom itu simetri bola. Ya kan? Jadi seperti permukaan bola. Jadi ini elektron luarnya seperti permukaan bola. Oke, ini intinya ya. Jadi ada dua, intinya diam, ini tentu bergerak, relatif ya. Nah, kalau saya datang di sini, misalnya katakan datang sampai di sini ya, misalnya ya, maka jarak R kan, maka dia pasti permukaan bola ini. Karena elektronnya dari inti ada di sini semua. Ini elektron luarnya ya. Jadi jarak antara elektron yang datang, yang tembakan dengan ini inti itu jaraknya R minus R, vektor seperti ini. R besar itu adalah posisi inti, R kecil itu posisi elektron datang yang tembakan itu. Tentunya yang di jauh itu kita nggak perlu ambil karena itu kan belum ada interaksi kan. Yang kita pikirkan tentunya yang kita perhatikan adalah elektron yang sudah berinteraksi dengan elektron luar dan inti. Paham ya? Halo? Nah, D itu kita sebut dengan seperti ini. S seperti nanti S itu adalah K0 minus K nanti berikutnya ya. Jadi kalau gitu saya punya fungsi gelombang ini total ini. Itu keadaan awal I initial, kemudian dengan fungsi gelombangnya ada plane wave untuk elektron eksponensial I K0 dot R kecil itu adalah plane wave solution ya. Anda paham ya plane wave solution ya, seperti itu ya. Gelombang bidang, ya kan? Jadi dan continue K0-nya. K0 itu elektron dan posisinya R kecil. Plane wave itu ya, dan itu simetri bola sesuai dengan gambar ini juga ya. Plane wave solution itu simetri bola itu. Kemudian dikali dengan inti I initial P itu pi R besar. Paham? Iya, Pak. Karena T minta berhingga dia plane wave bebas kan, nggak ada interaksi kan, masing-masing bebas. Jadi solusinya adalah perkalian aja. Nah, keadaan F final juga sama. Eksponensi IK dot R, kenapa jadi K? Karena K0 awalnya sudah kena hamburan, kena interaksi, maka jadi K kan? Dia meninggalkannya ya, seperti ini ya. Itu dot R itu elektronnya, elektron sudah dihamburkan tadi, dan P kali R itu adalah untuk inti. Ya, kita sebut fungsi gelombangnya R, CI, R, IF. Ya, paham ya? Nah, kita gunakan Fermi-Golden Rule-nya tadi, yaitu kecepatan transisi di keadaan awal I, keadaan F, itu perkalian antara density of final state itu ini, rho F ini. Ya, ini density of final state, di mana EK, dia fungsi EK aksen K akhir ya. Kemudian potensialnya V, atau H1-nya V, dijepit dengan keadaan awal, keadaan akhir, kuadrat. Nah, itu harus kita cari. Ya, jadi ada dua yang harus kita cari. Ini satu, ini dua, ya. Terus kita cari, memasukkan ke W, selesai. Nah, itu harus kita cari tugas kita ya. Oke, paham ya? Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya belum jelas di bagian yang potensial Yukawa di eksponensial. D-nya Ya. itu tadi, Pak. Itu, Pak. D itu nanti berikutnya nanti diberikan di sini. Oh ya, baik, Pak. S besar D nanti berikutnya ya. Nah, potensial ini Anda lihat, kalau D-nya besar sekali, artinya jarak apa? Jarak itu di ruang ini ya, jarak D-nya besar sekali. Anda lihat eksponel minus R besar per D menjadi kecil kan? Ya eksponensialnya membesar ya kan ya? Halo? Iya, Pak. Jadi kalau jarak D-nya besar, artinya interaksi eksponensial itu ya, itu adalah bagian yang dapat dekat inti ini ya, dekat inti, impact parameter namanya ya. Impact parameter itu menguat interaksi dengan inti. Tapi kalau D-nya mengecil, maka eksponensialnya membesar karena minus. Jadi V potensial menuju ke 0 itu adalah di sekitar sini. Paham? Atau di awal atau di akhir. Jadi interaksinya bisa diabaikan. Karena eksponensial minusnya itu membesar
artinya eksponensial R minus R per D kecil, D mengecil, artinya R minus R per D itu membesar, membesar ya, maka eksponensial minusnya mengecil kan. Jadi V-nya mengecil. Jadi D itu mengatur mengontrol parameter interaksi sebenarnya. Mengontrol antara interaksi signifikan, mulai interaksi atau tidak. Itu fisiknya. Ya. Halo? Iya, Pak. Bisa kelihatan ya? Atau ada pertanyaan? Saya belum, Pak. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang kita hitung ada dua tadi. Satu, itu ini. Ya. Dan dua di sini final state. Satu kita hitung ya. Coba nomor satu dulu kita hitung. Ini. Ya. Jadi kalau kita masukkan V-nya sama dengan ZI-nya kita kuadratkan, kemudian fungsi si F, si I juga tadi sudah ada ini ya. Karena plane wave ini. Ya. Sudah ada kan? Kita masukkan ke situ. Ya. Ada dua integral terhadap R besar inti, integral terhadap R kecil yaitu elektron. Ya. Jadi yang bagian fungsi inti I dan F final state-nya kita keluarkan integral terhadap V inti, ya. V inti yang ini yang saya kotak kasih lingkaran itu. Kemudian yang R kecil integralnya ini. Ya. Nah, momentum transfer yaitu keadaan elektron awal K0 yang ditembakkan tadi ke elektron akhir yang dihamburkan itu K. Jadi ada elektron momentum transfer kan? Ya. Itu karena simetri bola pasti membentuk sudut theta terhadap R aksen yaitu R minus R. Ya. Yang ini pasti ada sudut. Anda bisa gambarkan mudah misalnya kemanapun elektron pasti ada sudut theta. Ya kan? Paham ya? Iya. Oke. Jadi kita perhatikan integral yang terhadap elektron dulu R kecil ya gini JR itu. Kita perhatikan itu ya, berikutnya baru yang total ya. Jadi saya perhatikan integral yang terhadap R kecil dulu. Jadi eksponensial minus R ini yang ini ya. Minus R per R besar per D bagi R minus R besar eksponensial I pangkat K0 minus K ya dot R. Jadi masih momentum ya, masih efektor ya. Jadi kita ambil R minus R besar, R kecil minus R besar itu sebenarnya R aksen ya. Kemudian maka R aksen dibagi D ya. Itu kan cuma besar ya, R aksen bagi D dibagi R aksen. R minus R besar itu R aksen ini. Ya. Eksponen E pangkat, nah ini I K0 minus K dot R. Jadi K0 minus K itu kita ambil sebagai apa? Sebagai S, vektor S. S dot R bentuk sudut theta, maka ada SR aksen. Karena R itu adalah R aksen plus R besar ya. Jadi ini. Ya. Karena koordinat bola itu ada R aksen kuadrat. Ya. Kemudian integral sin theta, dr aksen, d theta, dpi. Mudah ya. Yang dp itu pasti kita integralkan dari 0 sampai 2pi. Ini. Ya. Yang R kecil itu, nah kita pakai trik sedikit. Ya. Kita misalkan I K0 minus K dot R, di mana K0 minus K itu S, vektor S, dot R, itu elektron, momentum transfer elektron. Jadi S dot R aksen plus R besar, jadi SR aksen cos theta, karena sudah bentuk sudut theta di sini, plus S dot R besar. Jadi ada dua. Yang S dot R besarnya kita keluarkan. Jadi integral untuk yang elektron R kecil aja, R aksen kecil. Ya, karena itu bagian inti kan, R besar itu ya. Integral ini bisa ini mudah ya. Hasilnya ini. Jadi ada seperti IS, S ingat apa ini? K0 minus K, kemudian 1 IS minus per D. Mudah integral itu, Anda bisa kerjakan itu. Ya, dapatnya 2pi S kuadrat plus per D kuadrat. Nah, kita ambil aproksimasi elektron cepat latih fisik, maksudnya momentum transfernya harus jauh lebih besar daripada seper D, jarak saya katakan tadi impact parameternya ya. Seperti D. Jadi kalau D-nya kecil sekali maka dia saya katakan dia menunjukkan 0 untuk interaksi V-nya. Tapi kalau D-nya besar ya, maka dia signifikan interaksinya ya. Maka di sini S-nya jauh lebih besar seperti D. Jadi
S-nya jauh lebih besar atau lebih cepat, dekati relativistik lah sebenarnya. Karena kita masih ke relativistik nggak perlu, kita pakai yang masih non relativistik nih caranya, ya. Cepat aja, fast neutron namanya atau fast elektron, ya. Itu sudah ke inti, ya, tapi belum relativistik. Itu jadi ada low energy fisik beneran, kemudian yang inti, fisika inti. Anda pernah ngambil kuliah fisika inti nggak? Itu energinya seperti itu, tapi tidak relativistik, ya. Tapi di atas dari hamburan Coulomb tentunya, ya. Integralkan seperti itu, kita dapat maka S kuadrat jauh lebih besar per D, ya. Per D, kemudian kita integralkan, kita jadi 2pi per S E pangkat I S dot R. I S dot R di situ, ya. Jelas ya? Integral itu ada mudah Anda bisa kerjakan, ya. Oh ya, tujuan hamburan ini untuk apa? Mungkin saya ulangi lagi ya. Pak, di hamburan itu apa sih? Untuk melihat struktur inti. Paham ya? Tadi sudah saya katakan juga. Jadi tujuan kita dengan gunakan ini, menggunakan Fermi Golden Rule untuk melihat struktur inti. Maka kita hamburkan inti atom. Kita nggak bisa memisahkan inti dengan elektronnya. Jadi inti dengan elektronnya. Tapi kita mau ke inti. Jadi agak cepat elektronnya gerak sehingga nembus ke inti. Potensialnya yang tadi. Ya. Kita harus tahu struktur inti seperti apa. Apakah bentuknya seperti apa, kelereng-kelereng aja semua? Apakah struktur, ya kan kita gambar hari ini kita gambarkan elektron inti itu seperti kelereng kan? Kalau misalnya ada 2 inti, 3 inti seperti apa dia? Apakah dalam suatu bola kita masukin kelereng atau seperti apa? Ini harus kita tahu. Atau bentuk titik, bentuk bola, bentuk elips, bentuk seperti bola apa? Bola rugby ya, yang lonjong. Nggak tahu kan, orang mau cari itu, ya. Tujuannya itu. Oke, sehingga untuk hamburan elastik, kita ambil hamburan elastik maksudnya adalah semua energi awal dan akhir dari hamburan sebelum dan akhir itu sama di mass total ya. Tentunya energi total ya. Kemudian satu lagi fungsi inti akhir Pi dan fungsi inti awal itu sama. Nggak ada yang, contohnya misalnya ada bola Anda tumbuhkan dia penyok misalnya. Itu tidak elastik namanya, ya. Yang elastik itu seperti bola biliar, ya itu gambar klasik ya. Di mana bola biliarnya nggak berubah, lenting sempurna itu kan, klasik ya. Energi awal sama energi akhir sama, energi total maksudnya di situ ya. Ya kan? Anda tahu itu di TPB dulu waktu 31 dulu atau di SMA malah, ya. Jadi kita ambil. Yang tidak elastik ada, wah itu lebih rumit tentunya. Nanti kita bahas pada teori hamburan akhir-akhir kuliah nanti ya. Kita bahas juga yang hamburan tidak elastik ya, tapi ini elastik aja dulu ya. Ini contoh aja. Jadi keadaan awal dan akhir seperti ini jadinya ya, yang coklat itu. Ya, di mana masih ada fungsi fungsi J-nya sudah selesai. Hasilnya 2pi per S E pangkat I S dot R. R-nya R posisi inti ya. Jadi sekarang antara ini yang tadi nomor 1 ini, sekarang jadi ini yang coklat ini. Tinggal yang bagian inti aja, ya posisi inti. Dan itu kita nggak bisa integral. Kenapa? Loh, kita nggak tahu inti. Justru ini itu yang ingin kita cari, R-nya. Apa namanya posisi inti dalam inti itu seperti apa? Bentuk inti, ya. Jadi kita katakan fungsi yang bagian ini Z E kuadrat 2pi per S yang integral PR kuadrat E pangkat I S dot R dV inti itu kita sebut form faktor VFS ya. Form faktor itu artinya tentunya pembentukan inti maksudnya. Itu fungsi inti sebenarnya. Ya. Dan itu yang harus kita cari. Tentunya kita cari formula dan eksperimen. Ya. Jelas ini sampai sini? Halo? Jelas nggak sampai sini? Saya mau tanya lagi, Pak. Silakan. Tadi itu yang D itu kan terkait dengan impact impact parameter ya, Pak. Iya. Nah, itu impact parameter itu apakah dia menunjukkan jarak antara atom dengan elektron atau dia bagaimana itu, Pak? Tadi saya Iya, Pak. Iya, seperti itu. Jadi memang dia ingin menunjukkan kapan elektron yang ditembakkan itu signifikan interaksinya.
kapan belum interaksi. Kan kita nggak bisa ngira-ngira kan? Iya. Nah, tiap atom D itu berbeda-beda parameternya. Tentunya elektron yang banyak, tentu D-nya lebih besar, ya kan? Kalau D-nya lebih besar artinya apa? Lihat eksponensi ini bagian yang interaksi ke inti itu bagian apa? Eksponensial minus R besar per D ya. Itu jadi eksponensial itu tadi yang ini itu sudah mengatur kapan mulai elektron dihamburkan, yang tembakan itu mulai interaksi dengan inti. Maksudnya elektron luar dalam inti. Jelas ya? Nah, makanya dikatakan diambil impact parameter. Kalau impact parameternya D-nya besar sekali, ya, jauh sekali artinya elektronnya masih jauh dari apa? Dari inti, dari elektron dalam inti ini, maka eksponensial, Kalau D-nya besar, ya, eksponensial itu Mengecil. Kalau dibesarkan R minus R per D itu kan mengecil kan? Artinya eksponensial minusnya membesar kan? Iya, membesar. Oke. Jadi kalau D-nya besar artinya apa? Impact parameter besar. D membesar artinya interaksinya menguat. Signifikan. Kalau D-nya mengecil, ya, D-nya kecil sekali, jadi eksponensial minus R minus R besar per D itu membesar, maka minusnya mengecil kan? Jadi interaksi V-nya mengecil. Jadi itu D itu mengontrol kapan interaksi itu mulai signifikan pada inti. Kalau misalnya dia mulai signifikan, maka intinya diharapkan akan tembus ke inti kan? Ya. Jadi di sini di parameter D itu mengatur atau mengontrol kapan elektron dari hamburan itu mulai berinteraksi dengan inti. Ya, dia harus melewati shielding atau apa namanya? Shielding apa namanya? Pengaruh elektron luar itu, ya. Atau benteng elektron luar itu. Karena elektron luar dengan elektron kan dia tolak menolak kan mestinya kan. Jadi dia harus nembus elektron dalam di inti, yang diikat inti. Jadi energinya harus cukup besar, ya. Walaupun tidak sampai relativistik tapi fast elektron. Kalau dengan neutron lebih mudah biasanya. Orang menggunakan juga scattering dengan setelah ini orang gunakan nih tahun 60-an nih mulainya. Setelah itu gunakan neutron scattering karena neutron itu tidak ada muatan. Jadi tidak perlu impact parameter kan. Jadi dia bisa langsung nembus inti. Ya. Itu kalau Anda kerja di Batan, ada juga banyak teman-teman saya dulu ya. Mereka itu pakai neutron scattering untuk melihat struktur inti. Kalau neutron kan tidak ada muatan, jadi elektron di inti itu tidak berpengaruh di atom tersebut. Langsung aja tembus dia, ya. Tapi kalau pakai elektron hamburan seperti ini harus ada eksponensial itu. Itu namanya sebut potensial Yukawa. Tentu potensial ini nebak ya, prediksi ya. Pastinya seperti apa nggak tahu. Nanti ada lagi model potensial Fermi, kontak potensial. Jadi seperti fungsi delta potensialnya. Ya. Jadi yang bagian yang ZE kuadrat R minus R itu adalah kolom biasa itu karena partikel bermuatan. Tapi yang bagian eksponensial itu yang ditambahkan Yukawa itu. Ya. Maka sebut terkenal potensial Yukawa. Tapi Fermi juga ada. Dia pakai fungsi delta, kontak potensial. Jadi sangat dekat sekali. Nah, itu mungkin terjadi pada neutron, hamburan neutron. Ya. Kontak potensial. Orde dekatnya itu orde 1 Fermi 10 minus 15 meter. Ya. Nah, ini pakai potensial Yukawa, ya. Jelas enggak? Ada lagi pertanyaan? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, saya lanjutkan begitu ya. Kita masih nomor 1, kita cari. Ini nomor 1 dapat. Jadi Fs itu ada form faktor. Form faktor itu sama dengan berapa tadi? Ini. Ya. Di mana kita ambil rho inti itu sama dengan Z itu bilangan atomnya P star dot P. Jadi P star itu apa? Di sini Anda lihat P star-nya itu antara apa nih kalau dilihat di sini sebentar. Nah, PF itu PF star, PI itu ada bentuk inti ya. Jadi kalau gitu P kuadrat itu adalah apa? Rho atau distribusi muatan
inti sebenarnya, atau distribusi inti lah, probabilitas menemukan inti kali Z. Jelas ya ini ya, interpretasi kuantum, interpretasi Born kan? Udah? Jelas nggak? Halo? Jadi Fs itu rho inti itu adalah probabilitas menemukan inti atau probabilitas inti, ya. Interpretasi Born. Jelas ya, kayak Z aja. Z itu banyaknya ini aja, banyaknya apa? Inti, bilangan atom. Diintegralkan E, I, S. S itu S kecil mestinya, bukan S besar. S kecil dot R besar, R itu inti, posisi inti, DR posisi inti. Jelas? Sudah ya? Iya, Pak. Udah di sini tadi. Sudah form faktor. Nah, form faktor itu apa arti fisisnya? Ini Anda lihat. Fs rho inti fungsi R inti, E, I, S. S itu S kecil mestinya K0 minus K tadi ya. Dot R besar DR. Kalau Anda lihat bentuk seperti itu, Anda ingatkan dengan apa itu? Transform Fourier. Ya, jadi Fs form faktor dengan rho inti itu cuma rho inti fungsi R, kalau transform Fourier Fs-nya itu fungsi apa? Momentum. Itu S kecil yaitu K0 minus K, ya kan? Ingat transform Fourier enggak di fisika matematik? Jadi kalau gitu rho intinya sama dengan apa? Integral ini. Ya, cuma dia biasa kita pakai seperakar 2pi, seperakar 2pi dibagi 2 ya. Kalau ini enggak. Yang ini 1, ini 1/2pi, enggak apa-apa kan. Cuma faktor apa? Konstanta. Jelas? Jelas enggak Anda? Arti fisis ini, form faktor. Jadi form faktor itu adalah transform Fourier dari distribusi inti. Nih, bawah itu. Itu fisisnya. Jadi kalau gitu distribusi inti yang ingin saya cari, ingin dicari orang semua, itu adalah kalau saya tahu form faktornya, saya integralkan aja. Jelas ya? Iya, Pak. Jadi rho inti saya dapat jika saya tahu Fs atau form faktornya. Nah, form faktor dapat dari mana? Nanti dari eksperimen. Hebat ya? Bukan saya yang maksudnya merumuskan awalnya. Terpikirkan sampai ke sana. Ya. Inti itu yang kita tidak bisa kita lihat, apalagi pegang ya kan. Dengan mikroskop mungkin sekarang juga nggak bisa dilihat. Orang bisa menghitung nih ya, distribusi inti di dalam inti atom. Itu apa inti distribusi intinya? Distribusi neutron dan proton dalam inti atom. Yang tidak bisa kita lihat, dia kayak dukun, bukan dukun ya. Paranormal yang jauh lebih hebat dari paranormal lah. Paranormal tentu benar, apalagi ini yang bohong. Dia pertapa dulu tentu benar juga dan umumnya salah. Ya kan? Kata orang paranormal apa pakai jin kan? Jin bisa masuk ke atom nggak? Bisa ke inti? Nggak tahu saya, tapi kelihatannya sulit kelihatannya. Kecil sekali, 10⁻15 meter atau 1 Fermi. Ini kita bisa menghitung. Jadi manusia itu lebih hebat dari jin. Iya jelas lah. Kita punya akal. Ini akalnya. Ya. Jadi kalau ada orang nanya ke dukun itu, nah orang udah putus asa itu orang tersebut. Ini buktinya kan, inti atom. Coba. Ada orang eksperimen atau menghitung awal alam semesta yang 13,5 miliar tahun yang lalu. Jaraknya yang sekitar kalau waktunya 340.000 tahun setelah Big Bang. Setelah inflation. Kita bisa foto. Itu kan luar biasa itu. Saya yakin jin nggak akan mampu. Ya kan? Tentunya yang maha mampu adalah yang menciptakan ini. Ya kan? Yang maha mencipta. Dia mau mencipta itu yang maha mampu. Tapi kalau bangsa makhluk jin segala macam nggak akan mampu. Itu terlalu jauh dan terlalu rumit. Ya, ini intinya Anda lihat aja. Apalagi melihat string order 10 pangkat minus 35 meter. Ya. Itu manusia juga belum mampu itu. Ya. Tapi Anda bisa bayangkan yang menciptakannya hebat sekali. Hebat betul. Kan? Ya.
Galaksi yang besarnya itu order megaparsec, 1 parsec itu 3, berapa tahun cahaya. 1 detik cahayanya 300.000 kilometer, apalagi 3, berapa tahun cahaya. Jadi 1 detik dikali 160 menit kali 60, 1 jam per 24, 1 hari kali 365 hari 1 tahun kan. Kita bisa bayangkan berapa kilometer. Ya. Dan galaksi seperti itu yang order super galaksi, supermassive galaksi itu bukan nggak terhitung, nggak tahu kita berapa besar, berapa banyak. Sampai sekarang manusia nggak tahu. Besar alam semesta pun kita nggak tahu. Itu besar. Kalau kecil, berapa kecil yang bisa kita tahu? Sampai sekarang order stringnya kita nggak tahu. Hipotesis semua. Supersymmetry partikel juga belum tahu. Nggak ada, seperti saya katakan, nggak ada apa? Nggak ada akseleratornya. Karena kalau bikin akselerator untuk eksperimen supersymmetry, Anda perlu garis tengahnya dari sini ke matahari sana. Itu tentunya sulit diwujudkan. Ya, ini kecil, bagian kecil yang kita tahu aja, tapi sudah luar biasa ini. Ya. Nah, sebagai contoh, kita ambil form faktor misalnya 1 ya, maka distribusi intinya delta artinya muatan titik. Intinya titik. Kalau saya gambar ke titik, maka form faktornya 1. Tapi apakah form faktor 1? Belum tentu. Kita harus cari. Dari mana carinya? Eksperimen yang kita bikin tuh itu. Ya, paham ya sampai sini? Halo? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Permisi Pak. Ya. Mau bertanya sebenarnya kalau di banyak kasus di kuantum termasuk yang di sini kan banyak pakai ke Fourier transform. Salah satunya. Iya Pak. Kalau boleh tahu sebenarnya penyebabnya apa? Soalnya kan kalau dulu di teknik kendali saya mikirnya kenapa dipakai transform Laplace, kenapa tidak misalnya transform Fourier. Kalau Laplace kan biasanya memecahkan persamaan diferensial kan lebih mudah kan? Halo, mencari titik pole-nya. Halo? Iya Pak. Ya, mencari titik pole-nya. Karena Anda kontrol itu. Anda perlu tahu pole-nya. Pole order berapa, persamaan diferensial, Anda harus tahu pole-nya berapa. Pole-nya. Karena solusi persamaan diferensial kan seperti itu. Contohnya persamaan Frobenius. Persamaan diferensial Anda gunakan Frobenius. Itu Anda gunakan mencari pole-nya kan? Kalau dia bisa persamaan diferensialnya itu punya singularity yang esensial, contohnya black hole, Big Bang, itu maka pole-nya order tak hingga. Solusinya nggak ada. Tapi kalau pole-nya order berhingga, itu kita bisa cari solusinya. Dia cuma masalah mencari koordinat aja kan. Nah, kalau orang kontrol biasanya gunakan Fourier transform Laplace dengan menggunakan fungsi S itu kan. Karena dari persamaan diferensial menjadi persamaan polinomial biasa. Anda langsung bisa cari akar nolnya kan, itu pole-nya kan. Ya. Kemudian setelah dapat baru kita kembalikan lagi ke awal. Itu untuk sama Laplace transform. Kalau Fourier transform secara umum sebenarnya. Nah, di sini kebetulan ada 2. Fourier transform itu ada kalau ruang, pasti Fourier transformnya ke momentum. Seperti ini. Ya. Ruang itu R besar, S itu momentum kan tadi kan. Tapi kalau Fourier transformnya T itu dengan omega atau frekuensi. Kalau di kuantum, ya kan? Jelas ya? Jadi domain waktu dengan domain energi atau frekuensi itu merupakan dual saja, dual. Kalau yang ruang dengan momentum itu dual juga. Jadi kalau Anda nggak bisa, contohnya tadi sebelum ini kalau Anda lihat di mana di dalam Dirac, fungsi Dirac. Fungsi Dirac itu adalah representasinya bisa dalam bentuk Fourier transformnya. Ya kan? Itu lebih mudah. Karena orang mencari domain domain frekuensi kah atau energi atau domain waktu. Atau dalam osilasi misalnya, ya. Jadi bukan karena ini kebetulan aja. Kita tahu problemnya apa, kita bisa gunakan. Jadi matematik itu adalah alat bagi kita. Jadi kalau misalnya ruang Hilbert kita perlu ini ruangnya seperti ini sifatnya. Misalnya dia adalah ruang vektor tapi ditambah dengan dimensi Tainga, ditambah dengan integrability, kemudian tambah lagi dengan completeness relation. Ini ruang Hilbert nih kita pakai. Kenapa nggak ruang vektor biasa, ruang ini vektor nggak bisa lagi dipakai. Kalau di fisika klasik ruang vektor biasa kita pakai. Contohnya di relativitas umum kita harus cari ruang yang lain.
Guna manifold itu ruang Riemann namanya, ruang lengkung atau usia umum. Kalau misalnya kita pergi ke Gates transform, Gates teori, kita pakai fiber bundle. Ya. Sehingga dulu, jadi Chenin Yang itu dia muridnya SS Chern. Chern itu orang geometri. Ya, matematik waktu di Cina. Kemudian mereka pergi ke Amerika, Chenin Yang-nya ke fisika teoritik dengan Lee, mereka dapat Nobel. Chern itu orang tetap matematik, SS Chern. Chern kelas segala macam terkenal loh. Kalau teori yang Mills, kemudian Gates, ya segala macam terkenal. Jadi satu saat Chenin Yang tuh nanya ke si Chern itu, kenapa sih matematik dan fisika itu kok berkaitan erat gitu ya? Kenapa kalau misalnya di fisika itu ada ini, pasti ada matematiknya, alatnya. Iya kan? Ya seperti saya katakan tadi, kalau Newton kita pakai Euclidean biasa. Kalau kuantum kita pakai ruang Hilbert. Kalau relativitas umum Einstein kita pakai ruang Riemann. Kalau yang khusus pakai ruang Minkowski. Dan berikutnya gitu. Kemudian yang Gates pakai fiber bundle. Jadi sebenarnya matematik ini khusus yang matematik ini ya, geometri ya. Itu biasanya nanti ada Witten. Witten tuh ada menemukan dia Witten itu orang fisika. Dia juga mengusulkan indeks Witten tuh di geometri. Ada juga di matematik. Nah, yang lebih spektakuler dibalik sekarang. Biasanya kita fisika, problem fisika, fenomena fisika, kita membutuhkan matematik dan ada terus jawaban matematik kan. Kecuali Dirac kan, Dirac tuh di fisika duluan, menemukan baru matematik konfirmasinya ya, yang data Dirac yang saya katakan di konfirmasi orang statistik. Ini lebih ini Witten tahun 1988 dia mengusulkan gunakan teori medan kuantum itu namanya ada Witten index, kemudian polinomial ya. Kemudian ternyata polinomial ini ekuivalen dengan namanya Donaldson polinomial. Itu Donaldson itu orang dari Oxford, Institut Matematik. Dia adalah orang geometri. Nah, mereka sekarang mengembangkan polinomial tersebut gunakan teori medan kuantum, alat fisika. Terbalik ya. Tadinya orang fisika menggunakan alatnya matematik. Sekarang mereka terbalik. Matematik gunakan alat fisika. Ada satu lagi yang Witten juga tahun 1990-an. Dia mengusulkan waktu itu ada namanya Jones polinomial. Itu di 3 dimensi. Yang tadi Witten yang Donaldson polinomial itu 4 dimensi ya. 3 dimensi itu Jones itu dia memperbaiki polinomial 3 dimensi tersebut sejak 1912 itu terakhir ditemukan tuh 1980 Jones itu. Sekitar berapa itu? 70 tahun yang lalu. Tahun 80 dia dapat Jones polinomial itu dia mengusulkan itu. Itu udah spektakuler sekali lah. Jadi penemuan hebat tuh. Jones itu matematik. Vaughan Jones ya. Witten menggunakan teori medan kuantum juga ya. Part integral itu dapat juga. Malah memperluas itu kalau Jones itu namanya dengan menggunakan grup SU2 atau aljabar SU2 gitu. Maka Witten itu bisa grup SUN, grup berapapun bisa. Grup ADS series, ADE series ya. Yang grup yang non kompak juga bisa. Jadi Jones dapat field medal, Nobelnya matematik kan nggak ada. Jadi mereka matematik bangun Nobel sendiri, buat Nobel sendiri, tapi 4 tahun sekali ya. Dan pemenangnya di bawah 40 tahun umurnya. Jones dapat tahun 1990 tuh. Witten dapat juga. Orang fisika. Di Witten tuh bukan dapat Nobel fisika, tapi dapat field medal matematik. Karena apa? Saya tahu persis itu. Tahun 1990, saya itu waktu itu masih di Kyoto, di Pau Institute. Itu mereka selebrasinya di situ. Karena orang Jepang dapat 1 mori dan kompleks ya. Sama Vadim Greenfeld. Orang Rusia tentang quantum group. Saya masih ingat betul itu musim panas. Sekitar bulan Mei, kalau salah. Atau Juni-Juli lah. Mei itu masih dingin. Ya. Jadi sekarang tuh sekarang berkembang. Dan banyak sekarang orang matematik sama orang fisika yang theoretical fisik ya. Dengan orang matematik yang geometri itu sudah bercampur baur. Contohnya Atiyah, Michael Atiyah dengan Singer itu mereka
mengerjakan pekerjaan fisika teoritik. Sebaliknya seperti Witten dan kawan-kawan, ya, Graves Segal segala macam mengerjakan bagian matematik walaupun adalah program fisika. Jadi udah bercampur, ya, program-program seperti itu dan berkembang pesat sekarang ya, saya kira. Saya udah setelah udah lama saya ninggalin itu. Waktu di Kyoto saya pelajari itu. Ada lagi Chern itu SS Simon itu muridnya orang matematik. Dia membuat teori tapi matematik ya, tapi dipakai orang fisika. Dan Simon teori yang digunakan di zat padat juga. Ya. Nah itu sekarang sudah bercampur baur. Jadi kalau dulu orang katakan mathematics queen ya, ratu. Sekarang fisika juga bisa jadi queen untuk matematik. Jadi namanya border area, ya. bukan line area campur baur. Ya. Dan itu menarik sekali. Tentunya kerja di sana itu aplikasi fisika teoritik tentunya ke matematik seperti itu. Atau aplikasi matematik di fisika. Ya. Saya lebih senang fisika tentunya, ya karena fisika itu orang-orang geometri itu di matematik lebih senang fisika. Karena imajinasi seperti teori Einstein dan lain itu orang geometri. Ada dua di matematik tuh, geometri yang di imajinasi tinggi seperti Riemann. Riemann itu pembuktian matematiknya nggak rigor, nggak jelimet sekali matematiknya. Itu orang geometri seperti Atiyah, ya, Riemann, kemudian Singer, Chern dan lain-lain ya. Kalau orang seperti Weierstrass segala macam itu justru analitik itu. Itu klien Weierstrass itu jelimet itu. Pembuktian kecil-kecil gitu. Ya, itu orang matematik. Ya ini cerita sedikit ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi Fs itu sebagai contoh, kalau Fs-nya 1, misalnya nilai 1 ya, maka muatan intinya adalah fungsi titik. Delta Dirac 3 dimensi R. Ya, titik. Titik maksudnya bola bisa juga kan, kalau 3 dimensi kan. Jadi bentuk bola dia. Tapi kalau tidak bola, tidak 1, bisa bentuk lain kan? Bisa bentuk tadi seperti bola rugby itu atau elips ya. Nah, maka misalnya kita ambil form faktornya dalam koordinat bola ya. Simetri bola misalnya ya, bukan berarti bola ya bentuknya. Jadi Anda bisa uraikan seperti ini. Kemudian sinus SM itu SR kecil bisa diuraikan seperti ini. Jadi ada order 1, order satunya di mana SR R kuadrat seperti ini ya, Anda lihat ya. Itu bola. Order keduanya berapa? Bentuk elips ketiga dan berikutnya. Di mana panjangnya R kuadratnya pakai rata-rata. Dan berikutnya. Jadi orang bisa mengkonstruk distribusi inti, betul-betul distribusi inti, gunakan hasil form faktor itu. Form faktor dapat dari mana? Eksperimen. Ya, jelas ya? Ini saya kira menarik sekali ini. Ada pertanyaan enggak di sini? Halo. Saya mau tanya, Pak. Silakan. Ini kan kita menurunkan gangguan dari potensial Yukawa gitu ya, Pak. Contoh ya. Iya, Pak. Contoh. Nah, sebelumnya kan kita nuruninnya dari Fermi Golden Rule yang nuruninnya itu dari gangguan harmonik, Pak. Nah, itu bisa dipakai atau enggak gitu, Pak? Enggak. Ini kan yang gangguan potensial Yukawa itu kan contoh. Contoh penggunaan Fermi Golden Rule ya. Nah, yang Anda tanya tadi kan itu gangguan harmonik kan? Ya. Gangguan harmonik artinya dalam T tertentu ya. Jelas? Iya, Pak. Oke. Jadi saya bisa gunakan gangguannya. Gangguan sesungguhnya fungsi R saja, fungsi ruang, tapi digunakan dalam waktu T tertentu, short time lah misalnya untuk Fermi Golden Rule. Ini juga sama, coba. Anda lihat ini. Nih. Ini Anda saat menembakkan ini, lama nggak waktunya? Potensialnya seperti ini. Ya. Gangguan yang fungsi ruangnya. Tapi waktunya singkat aja kan? Kan cuma nembak, kena habis itu bukan kontak ya, ini ada impact parameternya, pergi ke Fermi, sebentar kontak aja, langsung pergi. Jadi waktu sangat singkat kan?
artinya apa? Short term, short time apa? Interaction. Jadi begitu gangguan umumnya adalah A1 R dengan R, sorry. Ini sama R juga. Dikali apa? FT yang sangat singkat. Nah, bagian T-nya T kuadrat kan kan sudah dibagi kan menjadi apa? Jadi ini kan T-nya kan sudah hilang. Nih. Ya. Ada T. Kalau yang apa bagian itu ada T ya. Yang short time ya. T. Oke. Sudah jelas kan T-nya? Jadi nggak perlu harmonik. Harmonik itu maksudnya dia periodik seperti itu. Anda ambil waktu singkat aja sudah periodik, boleh kan? Periodik itu satu periode aja bisa kan? Ya. Iya, Pak. Jelas ya? Iya, Pak, jelas. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi yang lain? Jadi yang paling makanya disebut Fermi Golden Rule. Jadi dipakai di mana-mana. Jadi kesimpulannya dipakai di mana? Di gangguan ya ruang seperti ini saya bisa pakai. Kata orang kan bergantung waktu. Iya, bergantung waktunya periodik dan apa? Ini tetap seperti itu. Karena perkalian aja. Perkalian dengan bagian yang ruang, interaksi ruang. Ya. Itu bagusnya ini. Jadi Anda sudah nggak mikir lagi nih, gangguan seperti apapun, asal dia short time aja atau long time aja, udah pasti pakai ini. Ya kan? Dia punya H1R, H1, saya ganggu waktu singkat, waktu long time atau short time, saya gunakan ini. Kalau yang short time, Fermi Golden Rule, di mana density of final state-nya adalah fungsi, atau saya gunakan long time yang density of final state-nya saya gantikan fungsi delta. Delta Dirac, selesai. Ya kan? Jadi saya tidak mikir lagi gangguan apa, asal tahu saya gangguan ruangnya seperti apa, udah selesai. Itu udah bergantung waktu. Ya penggunaannya luas. Jadi Anda nggak mikir lagi ini bergantung. Tapi kalau misalnya dia eksplisit di dalam sini misalnya ada T di sini, itu nggak bisa dipakai. Ada T sini misalnya, nggak bisa dipakai. Makanya harus tidak ada. Jadi gangguan umum misalnya, yang umum sekali. Yang T-nya seperti apa kita nggak tahu, bergantungnya terhadap apa gangguannya. Fungsinya seperti apa eksplisit nggak ada. Bisa pecahkan? Enggak. Gimana caranya? Cari cara lain. Tapi kan di kuantum kan kita kan adakan eksperimen. Jadi kita rekayasa. Ya kita lah tahu potensial seperti apa. Inti nggak tahu. Tebak seperti apa dipredik apa namanya diprediksi atau di ansat seperti Yukawa atau seperti Fermi. Nah sekarang berkembang, bukan sekarang, setelah itu berkembang namanya fisika partikel untuk energi tinggi ya. Itu orang tidak gunakan ini, orang gunakan teori medan kuantum dengan Lagrangian namanya. Itu orang mencari bentuk gangguannya, weak interaction, kemudian digabung dengan apa electromagnetic interaction itu bentuk Lagrangian, bentuk interaksinya panjang sekali. Yang paling panjang sampai saat ini, persamaan paling panjang sampai saat ini sama matematik paling panjang sampai saat ini. Saya dapat artikelnya. Saya dulu waktu S1 saya belajar itu. Saya ambil tugasnya akhirnya itu. Jadi saya tahu persis. Ya. Terus saya seumur-umur Anda lah, atau lebih muda lagi ya. Halo, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada kita selesai dulu, nanti kita sambung. Ini baru mencari ini ya, mencari apa namanya yang bagian satu tadi, apa namanya transisi tadi ya, PF, kemudian V potensial PI ya. Kita dapat flow factor nih. Berikutnya density of final state ya, seperti apa jaringnya berikutnya ya. Setelah itu kita gabung, kita dapat Fermi Golden Rule. Kemudian mencari apa namanya kecepatan probabilitas transisi itu bisa eksperimen. Jadi kita dapat dari eksperimen untuk satu atom misalnya kecepatan probabilitas transisi yang tidak diketahui cuma form faktor. Jadi kita eksperimen dapat, maka form faktor kita dapat cari. Form faktor cari kita masukkan ke dalam tadi distribusi inti apa Fourier transform tadi dapat distribusi intinya. Dan orang lakukan. Gitu, ya. Nanti berikutnya ya. Ada pertanyaan? Halo?
Saya belum, Pak. Oke, kalau nggak ada kita selesai dulu ya. Kita sambung nanti insya Allah Senin depan ya. Oke. Saya tutup kalau nggak ada nggak ada pertanyaan ya. Baik, terima kasih banyak, Pak. Yuk, sama-sama.